lewat Zoom tidak ada. Jumlah anggota yang hadir 10 orang, yaitu fraksi PD Perjuangan tidak hadir tidak ada, fraksi Partai Golkar tidak hadir 3 orang, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tidak hadir 3 orang, fraksi Amanat Indonesia Raya tidak hadir 1 orang, fraksi Hanura Nasdem tidak hadir 3 orang. Sekian. Terima kasih kepada Saudara Sekretaris Dewan. Sesuai pasal 112 ayat 1 huruf C Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan, quorum tercapai. Dan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna ke-11 masa persidangan 3 tahun sidang 2021 di Perdi Kabupaten Katingan pada hari ini Selasa tanggal 7 September 2021 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Bupati Katingan, Saudara Wakil Bupati Katingan, Saudara Wakil-Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Kasongan atau yang mewakili, Saudara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, para asisten dan seluruh kepala badan, dinas, kantor, organisasi perangkat daerah Kabupaten Katingan, Saudara pimpinan BUMN dan BUMD, tenaga ahli praksi-praksi DPRD Kabupaten Katingan, tokoh masyarakat, pemuda, insan pers, dan para undangan, hadirin sekalian yang hadir secara langsung maupun melalui aplikasi Zoom Meeting yang kami hormati dan kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama senantiasa untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk menghadiri acara pada hari ini. Dan atas kehadiran Bapak, Ibu, dan seluruh undangan sekalian, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Sidang rapat yang saya hormati, sesuai mekanisme persidangan Dewan, setelah anggota Dewan yang terhormat melalui masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap pidato pengantar Bupati Katingan tentang nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Katingan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Katingan. Maka sesuai jadwal kegiatan Dewan pada hari ini, kita akan mendengarkan jawaban Bupati Katingan atas pemandangan umum fraksi tersebut yang telah disampaikan pada rapat paripurna ke-10 tanggal 6 September 2021 kemarin. Hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti jawaban Saudara Bupati Katingan atas pemandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan. Dan untuk itu, kepada Saudara Wakil Bupati, waktu dan tempat kami sediakan. Pidato Bupati Katingan tentang jawaban Pemda Kabupaten Katingan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Katingan terhadap pengantar nota keuangan dan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 serta rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Katingan tahun anggaran 2021 pada rapat paripurna ke-11 masa sidang ketiga tahun sidang 2021 pada tanggal 7 September 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tabah selamat lingkungan latai, salam sujud karena melempang. Adil Katalino bacuramin ke surga, basengat kajubata. Harus. Dan selamat pagi. Yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota DPRD Kabupaten Katingan,
baik yang hadir ataupun yang mengikuti secara virtual. Saya hormati juga anggota FKPD Kabupaten Katingan, Saudara Sekda, para asisten, dan para pejabat struktural yang mengikuti secara virtual. Juga Saudara Kepala Dinas, Badan, Lembaga, Satker di lingkup Pemda Kabupaten Katingan, baik yang hadir ataupun yang mengikuti secara virtual. Juga yang saya hormati rekan-rekan pers, tokoh masyarakat, baik yang hadir secara fisik ataupun yang mengikuti secara virtual. Pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa hadir untuk mengikuti kegiatan sidang paripurna ke-11 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan bimbingan, dan petunjuk dalam melaksanakan tugas kita masing-masing. Pimpinan dan anggota DPR yang saya hormati, serta seluruh hadirin yang saya hormati. Hari ini, Selasa 7 September 2021, saya kembali akan melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban saya sebagaimana dituangkan dalam jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Katingan masa sidang ketiga tahun sidang 2021, yaitu menyampaikan jawaban pemerintah Kabupaten Katingan atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan terhadap pidato Bupati, terhadap pengantar nota keuangan rancangan APBD perubahan, dan Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Katingan. Sebelum saya sampaikan jawaban Pemda terhadap pandangan umum fraksi pendukung DPRD Katingan, perlu saya sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kerja keras semua anggota DPRD yang tergabung dalam Badan Anggaran DPRD Kabupaten Katingan yang sudah menyumbangkan pikiran berupa saran, pendapat, dan dukungan sehingga rancangan Perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 dan Raperda tentang SOTK Kabupaten Katingan nantinya dapat disetujui pembahasannya ke tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jadwal yang telah ditetapkan. Menanggapi pandangan umum fraksi pendukung DPRD Kabupaten Katingan terhadap nota keuangan rancangan Perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 dan Raperda tentang pembentukan SOTK Kabupaten Katingan, kami mulai dari yang pertama. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada fraksi PD Perjuangan DPRD Kabupaten Katingan yang berpendapat bahwa nota keuangan tentang rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 dan Raperda tentang pembentukan SOTK Kabupaten Katingan dapat diterima untuk dibahas dan segera ditetapkan sebagai perda. Kita semua berharap bahwa rancangan perda ini dapat kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kedua, apresiasi dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada fraksi Partai Golkar yang juga dapat menerima nota keuangan tentang rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 dan Raperda tentang pembentukan SOTK Kabupaten Katingan untuk segera dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Terkait dengan kelembagaan ini, kami juga sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh fraksi Partai Golongan Karya, bahwasanya dalam menyusun kelembagaan perangkat daerah, kita harus mempertimbangkan visi dan misi Kabupaten Katingan, tujuan dan sasaran pembangunan, kemampuan daerah, potensi yang dimiliki, serta kebutuhan real pemerintah dan masyarakat Kabupaten Katingan. Dalam penyusunan APBD, Pemda Kabupaten Katingan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kondisi bencana di Kabupaten Katingan yang dialokasikan pada belanja tidak terduga atau BTT dan diperkuat pula pada program kegiatan perangkat daerah, terutama yang menangani kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, bansos, serta bencana banjir
seperti yang saat ini sedang kita hadapi. Ataupun pula pada perangkat daerah yang memuat program dan kegiatan terkait dengan mitigasi bencana. Yang ketiga, terhadap nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2021, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dapat menerima dan dapat dibahas pada rapat kerja gabungan dan tim anggaran Pemda Kabupaten Katingan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Selanjutnya mengenai tanggapan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas rancangan perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Katingan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyetujui perda ini untuk dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan bahwa hal ini berkaitan dengan ketepatan dan kecepatan dalam pelayanan umum dan kepentingan masyarakat. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati. Selanjutnya yang keempat, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada fraksi Amanat Indonesia Raya yang juga berpendapat bahwa naskah nota keuangan dan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 dapat diterima dan dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Kami juga mengucapkan terima kasih atas persetujuan fraksi Amanat Indonesia Raya untuk membahas lebih lanjut rancangan perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Katingan, sehingga nantinya didapatkan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Katingan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan. Kemudian pada saatnya nanti akan dituangkan dalam perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Katingan. Yang kelima, kami juga mengucapkan terima kasih kepada fraksi Hanura Nasdem yang telah menerima rancangan perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Katingan untuk dilanjutkan dalam tahapan pembahasan berikutnya, sehingga menjadi produk hukum daerah demi membangun Kabupaten Katingan yang lebih maju dan bermartabat. Tentunya kami juga sepakat dengan apa yang disampaikan fraksi Hanura Nasdem, bahwasanya dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah harus mempertimbangkan faktor-faktor internal, yaitu visi dan misi Kabupaten Katingan, tujuan dan sasaran pembangunan, kemampuan keuangan daerah, potensi yang dimiliki Kabupaten Katingan, serta memperhatikan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Terima kasih juga kami sampaikan terkait dengan nota keuangan dan rancangan perda Kabupaten Katingan tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 yang dapat diterima untuk dilanjutkan dalam tahapan pembahasan berikutnya, sehingga menjadi produk hukum daerah demi membangun Kabupaten Katingan yang lebih maju dan bermartabat. Kami sepakat terkait deteksi dan pemetaan kasus positif COVID-19 perlu dilakukan 3T atau tracking, yaitu pelacakan, penelusuran, dan testing dalam mendeteksi sebaran kasus COVID-19. Dapat kami sampaikan sampai dengan saat ini, untuk tindakan tracking ataupun pelacakan sudah dilakukan terhadap 1.661 orang. Kemudian tracing ataupun penelusuran terdapat 4.191 orang, serta testing ataupun pengujian sudah dilakukan terhadap 5.356 orang. Terkait dengan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Katingan, kita targetkan berjumlah 120.640 orang. Dengan data yang sudah melaksanakan vaksin dosis pertama berjumlah 26.986 orang atau 22,37%. Untuk yang sudah melaksanakan vaksin dosis kedua berjumlah 18.805 orang atau 15,59%. Sehubungan dengan target atau waktu penyelesaian vaksinasi berdasarkan jumlah sasaran yang telah ditetapkan, sampai dengan saat ini belum ada ketentuan yang menetapkan batas waktu pelaksanaan vaksinasi. Karena ini juga terkait dengan jumlah vaksin yang diterima oleh Kabupaten Katingan dari
Provinsi Kalimantan Tengah. Yang mana sama-sama kita ketahui kedatangan vaksin juga adalah sangat terbatas. Ya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan hadirin sekalian yang saya hormati. Demikianlah pidato jawaban pemerintah daerah Kabupaten Katingan atas pemenangan umum fraksi pendukung DPRD Kabupaten Katingan terhadap nota keuangan tentang rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 dan Raperda tentang pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Katingan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian untuk membangun Kabupaten Katingan yang kita cintai ini dan kita banggakan ini. Terima kasih dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Katingan tertanda Zakarias. Terima kasih kepada Saudara Wakil Bupati Katingan yang telah menyampaikan jawaban atau tanggapannya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, demikian tadi telah kita dengar bersama-sama jawaban, tanggapan, dan penjelasan dari Saudara Bupati Katingan atas pemandangan umum praksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan. Apa yang disampaikan oleh Saudara Bupati Katingan merupakan masukan yang sangat berharga bagi kita semua, terutama sekali dalam memasuki tahap selanjutnya, yaitu rapat kerja gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pemerintah daerah Kabupaten Katingan dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah Kabupaten Katingan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Katingan yang akan dilaksanakan pada hari ini, tanggal 7 September 2021, pukul 14.00 atau jam 2 siang ini. Dan kami juga mengundang seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan dan pemerintah daerah Kabupaten Katingan untuk hadir dalam rapat pembahasan tersebut. Saya atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat dan Saudara Bupati Katingan dan jajarannya, serta seluruh hadirin yang telah mengikuti rapat paripurna, baik secara langsung maupun melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari ini dengan hikmat. Akhirnya, dan mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna ke-11 masa persidangan 3 tahun sidang 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan hari ini Selasa tanggal 7 September 2021 dengan resmi saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua, saya hormati seluruh anggota DPR yang hadir di rapat paripurna yang mulia ini. Saya ingin menyampaikan demi menjaga kewibawaan lembaga kita ini pimpinan, alangkah baiknya hal-hal yang menyangkut masalah pemberian bantuan ataupun pemberian nasi bungkus yang bersifat perorangan tetapi melekat dalam dirinya anggota dewan, seyogianya jangan di-upload atau apapun bentuknya di media sosial sehingga menurunkan derajat kewibawaan lembaga ini. Kemudian itu yang pertama. Kemudian harapan saya adanya teguran kepada anggota yang mengabaikan kewajibannya di lembaga ini dengan alasan memberikan bantuan, kemudian di-upload ke media seakan-akan anggota dewan yang lain tidak bekerja untuk masyarakat ataupun untuk rakyat. Harapan saya bisa ada teguran dari pimpinan sehingga
nantinya lembaga ini tidak dianggap sebagai sebuah lembaga yang tidak memikirkan kepentingan rakyat di saat musibah seperti ini yang kita rasakan dari hulu sampai hilir. Semua merasakan musibah banjir ini. Bahkan kita anggap banjir yang terbesar selama ini adalah banjir kali ini. Harapan saya ada petunjuk dari pimpinan sehingga apapun bentuk bantuan, salurkanlah ke lembaga-lembaga yang memang profesional untuk mengelola bantuan. Kalaupun ingin membantu, jangan lakukan dalam artian hanya untuk pencitraan. Karena musibah ini tidak hanya dirasakan wilayah hulu, tetapi juga wilayah hilir, dampaknya juga lebih dahsyat. Mungkin itu harapan saya. Semoga lembaga ini tetap terjaga wibawanya, jangan sampai semua dari pimpinan anggota yang lain jadi direndahkan martabatnya pimpinan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas masukan yang disampaikan kepada kita semua. Dan rapat ini telah selesai. Dan sekali lagi apa yang tersampaikan tadi bahwa jam 2 nanti, sebagaimana agenda kita akan mengadakan rapat pembahasan, rapat kerja gabungan, pembahasan untuk 2 buah raperda ini. Untuk itu harapan saya bahwa kita semua dapat hadir, karena memang kita harus jumlahnya disesuaikan dengan tata tertib yang ada, dan nanti kita usahakan semoga agar kegiatan ini bisa selesai dan kemudian kita akan memasuki agenda besok. Karena memang kita akan berharap bahwa pembahasan ini tuntas pada bulan ini untuk seluruh kegiatan pembahasan 2 buah raperda ini. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.